Akibatnya dari post power syndrome ini, Pak Jokowi ingin mengendalikan semua hal. Built in di dalam emosi dia, built in dalam rasio dia, built in dalam gagasan batin dia itu. Untuk apa? Bring pulung back in. Pulungnya mesti kembali ke dia. Tapi ini negara demokratis, itu soalnya. Gak bisa diperpanjang ambisi. Sekarang masalahnya bab 3 nih. Di dalam keadaan misteri itu, kepedihan psikologi yang sangat mendalam, timbul gejala jenis epidermitis, gangguan kulit. Dengan mudah kita pelajari bahwa ya gangguan kulit itu, ya kita tahu, kita cari keterangan pada dokter akan bilang, ya pertama ya DNA begitu, bahwa kulitnya memang potensi untuk kena gangguan dermatitis itu, DNA begitu. Yang kedua makanan, artinya alergi. Yang ketiga stres. Dan kita hitung aja, apakah Pak Jokowi dermatitisnya itu disebabkan oleh DNA? Ya mungkin enggak. Karena kalau dia DNA berarti keluarganya kena, enggak. Apakah kena alergi makanan? Ya pasti sebagai mantan presiden tetap dijaga kesehatannya, terutama makanannya. Karena presiden 25 tahun ke depan masih memelihara rahasia negara. Jadi dia mesti diasuh, pas pampers masih ada sekeliling dia. Kalau dua hal ini kita singkirkan, cuma ada hal ketiga penyebabnya, ya stres. Apalagi? Kan begitu cara berpikir metodologis. Singkirkan hal-hal yang sifatnya variabel, maka yang tersisa adalah konstanta. Matematikanya begitu kan? Sekarang konstantanya adalah stres. Nah di situ kita mulai bicara. Stres karena apa? Karena dia nggak tahu arah. Dari kasus ini berakhir pada dia atau berakhir pada Gibran atau berakhir pada Bobi, berakhir pada Kaisang. Bagian ini yang mesti kita pelajari. Beliau nggak tahu berakhir pada apa. Sekarang ada jalur hukum. Kalau jalur hukum ditempuh, dia rasa aman. Karena dia tahu dia benar. Tapi itu kemudian menimbulkan kegelisahan baru tuh. Bagaimana kalau tidak benar? Maka cari vehicle lain, exposure lain, yaitu yang tadi Anda bicarakan, restoratif justice. Oke, kita lanjutin sedikit ya logikanya. Kalau restoratif justice dicapai, pasti damai. Pak Jokowi. Tapi ternyata restoratifnya tidak total. Karena cuma 2 orang yang ada di situ. Timbul problem psikologi baru. Makin cemas Pak Jokowi. Restornya tidak di restore, restoratif dari kata restore, artinya dipulihkan, dimasukkan kembali dalam sistem. Harusnya semua dimasukkan di situ supaya sistemnya itu adem, stabil. Jadi justru adanya restoratif memperparah gejala dermatitis beliau. Paradoks, ada restoratif justice, tapi beliau makin tidak tenang. Dia lihat Pak Karni bongkar ini, pusing lagi dia tuh. Jadi kasihan Pak Jokowi disiksa oleh public opinion. Itu jadinya. Sekarang Pak Jokowi merasa bahwa saya berharap supaya tim saya, asuhan pimpin segala macam itu selesaikan cepat-cepat. Nggak selesai. Lalu Jokowi merasa dalam hatinya, oh ini yang gue udah suruh kok kenapa nggak selesai. Tapi dia nggak bisa sebutkan itu tuh. Mau cari orang lain udah nggak ada. Diganti-ganti yang bisa membantah respon, membantah Tifa, Pro itu nggak ada. Jalan terus mereka tuh. Jadi kecelakaan ini, saya sebut aja restoratif justice yang ada hari ini, justru memperparah kondisi psikologis Pak Jokowi. Karena tidak utuh. Apa yang mesti dilakukan? Ini bukan soal penyakit kulit,
melainkan stres politik yang belum selesai. Dengan logika eliminasi, faktor genetika dan makanan gugur, tersisa satu konstanta, stres akibat ketidakpastian pasca kekuasaan. Sindiran lempar HP menunjuk pada dilema mantan penguasa. Membaca kritik dan arah kasus menambah cemas, melepaskannya berarti kehilangan kendali. Tubuh lalu memberi sinyal atas beban yang tak kunjung ditutup. Intinya sederhana dan pedas. Selama ambisi dan urusan kekuasaan belum dibereskan, stres tetap bekerja, dan tubuh menjadi saksi paling jujurnya. Kalau saya bisa kasih saran, Pak Jokowi nggak usah angkat-angkat telepon, jangan baca berita tuh. Tapi dia menduga kalau dia nggak baca berita, dia tidak bisa mengarahkan kasus ini. Dilema psikologi baru. Karena begitu dia tutup, dia tahu bahwa Fufu-Fafa lagi dipersoalkan sekarang. Pusing lagi tuh. Betulnya kalau kita bikin radical break, Jokowi bilang, oke, saya tahu kalian tidak ingin Gibran. Karena kalian mengusut itu dari kasus keputusan 95 konstitusi. Sebagai ayah saya akan bilang, Gibran kau mundur. Selesai problem. Itu yang namanya the real restorative justice. Karena orang tahu bahwa Jokowi ingin menitipkan seluruh ambisi dia melalui Gibran. Dan itu saya mulai tadi bahwa masalah ini dimulai oleh pain of desire. Keinginan karena ada ambisi itu. Kekuasaan itu nagih soalnya. Coba kita minta begitu aja. Terus Jokowi datang. Atau sebaliknya, Gibran mengatakan, saya tahu ayah saya sakit karena opini publik tentang saya mundur sebagai wakil presiden. Selesai problem. Ya karena tepukannya udah bagus, terima kasih. Saran Rocky Gerung terdengar seperti nasihat kesehatan, tapi sejatinya adalah kritik politik yang disamarkan secara biologis. Lempar HP dan produksi oksitosin bukan resep dokter, melainkan sindiran bahwa sumber kegelisahan Jokowi bukan fisik, melainkan stres akibat keterikatan pada konflik politik yang tak selesai. HP diposisikan sebagai mesin stres. Setiap layar dibuka, yang muncul bukan ketenangan, melainkan kritik, polemik ijazah, dan figur-figur yang tak lagi bisa dikendalikan. Rocky membaca ini sebagai paradoks klasik pasca kekuasaan. Menjauh demi sehat berarti kehilangan kendali. Tetap memantau demi kendali justru memperparah tekanan batin. Di titik ini, persoalan kesehatan berubah menjadi persoalan akuntabilitas dan pelepasan ambisi. Selama kebutuhan mengarahkan narasi masih dominan, ketenangan biologis hanya jadi wacana. Sindirannya jelas, bukan HP yang harus dilempar, melainkan hasrat untuk terus mengendalikan akhir cerita. Dalam analisis Rocky Gerung, dinamika politik hari ini dibaca sebagai gejala post-power syndrome, kekuasaan yang secara formal berakhir, tetapi secara psikologis belum benar-benar dilepas. Jokowi diposisikan sebagai figur yang masih ingin memastikan arah politik tetap berada dalam kendalinya. Di konteks itu, Gibran dinilai sebagai perpanjangan kekuasaan, bukan semata aktor independen, melainkan simbol keberlanjutan pengaruh politik keluarga. Masalah utamanya bukan personal, melainkan normalisasi dinasti dalam demokrasi. Usulan agar Gibran mundur bersifat simbolik dan radikal, memutus siklus kekuasaan dan menggeser fokus dari figur ke penguatan institusi demokrasi. Pesan intinya jelas, demokrasi diuji bukan saat kekuasaan diraih, tetapi saat ia seharusnya dilepaskan. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.